Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku. Ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nama minggu kita adalah Pentakosta pertama, yang artinya pesta pertama peringatan hari turunnya Roh Kudus. Allah telah memenuhi kita dengan Roh-Nya yang kudus kepada setiap orang percaya dan mengikut Dia. Ya Roh Kudus, penuhilah hati kami. Di peringatan hari turunnya Roh Kudus hari ini, membaharui hidup kita untuk menerima kekuatan baru dari Tuhan untuk mengikut Dia. Sebelum kita memulai acara kebaktian, mari kita berdoa saat teduh dalam hati kita masing-masing. Marilah kita bersorak-sorai memuji Tuhan dengan menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 585, Mari Beribadah. Beribadah pada Tuhan, amin haleluya.
Allah Bapa, dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkat ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk mezbah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 462 ayat 2. Hukum Taurat bagi kita pada minggu hari ini, yakni dari kitab Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 171 ayat 1 tambah 2. hatiku.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 2. Firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis di Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Kita baca secara responsoria. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 464 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan sejenak warta jemaat atau titing HKBP Serang, Resort Serang, Minggu 31 Mei 2020. Poin-poin yang tidak kami bacakan supaya kita baca masing-masing. Poin yang pertama, nama minggu, Minggu Pentakosta yang pertama, atau Pesta Parjolo Parningoton Hasa Saur di Tondi Perbadia. Pesta pertama, peringatan hari turunnya Roh Kudus. Dengan topik, Roh yang menuntun, Tondi ni Jahoba nama Nogu tu Hasonangan. Poin berikutnya, pesta peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Pada hari ini, Minggu, tanggal 31 Mei 2020, ialah pesta pertama peringatan hari turunnya Roh Kudus, Pentakosta yang pertama. Hari Senin, tanggal 1 Juni 2020, pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus,
Sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19, ibadah tersebut kita laksanakan melalui kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing. Acara yang akan kita pakai akan di-share melalui WhatsApp sektor kita masing-masing. Poin yang berikutnya, ibadah kebaktian Minggu Keluarga. Sehubungan dengan pandemi virus corona, gereja kita HKBP Resort Serang menghimbau kepada seluruh majelis dan jemaat supaya tetap melaksanakan ibadah kebaktian atau parmingguan keluarga di rumah kita masing-masing. Acara ibadah disediakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia melalui media YouTube dan WhatsApp. Demikian juga lembar acara yang disalurkan melalui Sintua Sektor. Kita pilih acara tersebut untuk dipergunakan sesuai kebutuhan keluarga kita masing-masing. Pada acara tersebut telah disediakan kolom persembahan keluarga untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan tersebut dapat diserahkan melalui majelis Sintua Sektor atau ditransfer ke rekening Huria. Poin berikutnya, kebaktian keluarga di sektor. Sebagai pengganti kebaktian atau pertanyaan sektor yang kita laksanakan setiap bulannya, sehubungan dengan pandemi COVID-19, dihimbau kepada seluruh majelis dan seluruh warga jemaat supaya melaksanakan ibadah kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing pada setiap hari Kamis malam. Acara ibadah yang kita pakai dikirim melalui media WhatsApp grup sektor masing-masing. Poin yang berikutnya, pelantikan pengurus Dewan, seksi-seksi MPA, Parartaun dan Badan Audit yang sudah terpilih sesuai dengan keputusan sermon majelis untuk dilaksanakan pelantikan kepengurusan dewan-dewan, yaitu Koinonia, Marturia, Diakonia, Majelis Perbendarahan Administrasi atau MPA, Badan Audit periode 2020-2024. Demikian juga kepengurusan seksi-seksi periode 2020-2022. Acara pelantikan di Gereja HKBP Serang pada ibadah kebaktian pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020, masuk pukul 10.15 WIB. Sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19, pelantikan tersebut dibatasi pesertanya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang menghadiri ibadah kebaktian tersebut yaitu pelayan khotbah, liturgis, kolektan, song leader, organis, diwakili oleh Ketua Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, Ketua MPA, Ketua Badan Audit, dan Ketua-Ketua Seksi, yaitu Seksi Sekolah Minggu, Remaja, NHKBP, Perempuan, Kaum Bapak, Lansia, Sending, Musik, Diakoni Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan Kemasyarakatan. Dan harus mempergunakan masker. Pada saat pelantikan tidak diperkenankan memarkir mobil di halaman gereja. B. Semua peserta ibadah dihimbau sebelum naik lantai 2, terlebih dahulu pengecekan suhu tubuh dan juga supaya mencuci tangan atau memakai hand sanitizer di tempat yang disediakan di pintu masuk gereja, sesuai dengan petunjuk protokol kesehatan dari pemerintah. Bagi jemaat diharapkan tidak datang ke gereja, namun mengadakan acara ibadah di rumah kita masing-masing untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan dari pihak keamanan. Kiranya Tuhan yang mengabulkan kegiatan tersebut. Poin berikutnya, Panitia Posko Peduli COVID-19 di HKBP Serang. Gereja kita melalui Panitia Posko Peduli COVID-19 di HKBP Serang mengharapkan partisipasi yang melibatkan jemaat dari sektor 1 sampai 19. Demikian juga seksi sekolah minggu, remaja, naposo pulung, perempuan, kaum bapak dan lansia sebagai donatur atau penyumbang ke panitia untuk dapat disalurkan terhadap warga jemaat HKBP Serang dan masyarakat di sekitar lingkungan gereja yang membutuhkan akibat dampak COVID-19.
Sumbangan dapat diberikan berupa sembako seperti beras, mie instan, gula, minyak goreng, dan lain-lain. Demikian juga sumbangan dana atau donatur berupa uang cash atau dapat ditransfer ke panitia via Bank BNI rekening nomor 094 812 7985 atas nama Bapak Jetro Nagaraja Sinaga. Pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2020, pukul 10 WIB, gereja kita akan menyalurkan bantuan sembako tahap ketiga kepada anggota jemaat terdiri dari 5 kepala keluarga setiap sektor melalui panitia atau sintua sektor masing-masing yang membutuhkan atau sangat berdampak terhadap pandemi COVID-19 tersebut. Boleh melapor kepada panitia ataupun sintua sektornya. Poin berikutnya, persembahan ibadah kebaktian minggu atau pertanggangan keluarga, persembahan bulanan dan persembahan diakonia. Melihat keadaan keuangan gereja kita sampai minggu ini, melalui warta jemaat ini dihimbau kepada seluruh jemaat dan majelis supaya berkenan menyerahkan persembahan ibadah kebaktian minggu, pertanggangan keluarga yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Demikian juga tanggung jawab kehuria melalui persembahan bulanan dan persembahan diakonia. Kiranya Tuhan selalu memberkati semua jemaatnya dalam kehidupan kesehariannya. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gerejanya. Poin berikutnya, warta keuangan dapat kita baca masing-masing di warta yang disediakan. Pelayan penuh waktu dan Majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi jemaat yang melaksanakan ibadah minggu hari ini di rumah masing-masing. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi jemaat yang bersukacita, Tuhan memberkati agar bersukacita dalam Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Demikian warta minggu ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini. Demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 102 ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwa saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Pentakosta pertama hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 63 mulai dari ayat 11 hingga ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Kudus membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang bernama Pakiravan dilahirkan dan tinggal di daerah pemakaman Tionghoa, Sukawade, daerah Thailand. Ia belajar Feng Shui sejak umur 7 tahun. Pada usia 20 tahun telah menjadi seorang konsultan Feng Shui dan peramal terkenal dengan penghasilan yang begitu besar. Di tahun 1996 dia dipekerjakan oleh gereja Sapan Luang untuk membangun dan merawat tempat pemakaman milik gereja sambil tetap melaksanakan praktik konsultan Feng Shui-nya. Disitulah muncul pertanyaan dalam dirinya. Menurut ilmu Feng Shui yang digelutinya, tempat pemakaman Kristen itu tidak akan memberikan kebahagiaan baik kepada yang meninggal, terutama bagi keluarga yang ditinggal. Namun saudara kekasih, kenyataannya adalah sebaliknya. Keluarga Kristen itu ternyata bahagia dan makmur. Dan upacara pemakaman Kristen mulai menarik hatinya, karena di sana dinyanyikan lagu-lagu pujian, juga khotbah yang dan tidak terlalu bersedih. Lalu dia membuat survei atas kuburan satu persatu. Dia membaca tulisan yang tertera di batu nisan. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Juga ada tulisan, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Saudara kasih, ketiga contoh nas di nisan yang dia baca membuat hatinya bergolak. Semakin hari kepercayaannya terhadap Feng Shui semakin luntur. Dia ingin mengenal Allah orang Kristen lebih dalam lagi. Hingga suatu ketika hidupnya sangat terancam hingga mau bunuh diri. Lalu ada seorang yang memberinya sebuah buku, dan di sana tertulis sebuah ungkapan, "Jika kita tidak mengakui dosa-dosa kita, apa yang akan terjadi dengan hidup kita?" Lalu dia memulai menyadari akan dosa-dosanya dan mulai berdoa agar dosanya diampuni oleh Tuhan. Pada suatu minggu, dia ditemani oleh anaknya pergi ke gereja di Bangkok. Disitulah dia melihat orang Kristen menyembah Allah mereka. Dan setahun kemudian dia memberi dirinya dibaptis, diikuti oleh istrinya dan anak-anaknya. Setelah itu saudara kekasih, hubungannya dengan orang tuanya
yang selama ini sangat tidak baik menjadi baik kembali. Dan sekarang dia menjadi hamba Tuhan, pemberita Injil Kristus, termasuk kepada klien-kliennya dahulu, dengan mengatakan, percayalah hanya kepada Allah. Saudara yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, itulah salah satu kisah pertobatan seorang yang tidak mengenal Tuhan menjadi percaya sepenuhnya kepada Kristus. Kemudian ada seorang muslimah di usia 18 tahun menikah atas dorongan keluarganya. Ia dan suaminya memulai bisnis pakaian di pameran-pameran. Awalnya semua dagangannya, usahanya berjalan mulus, namun lambat laun usahanya seret, membuat dirinya stres, sakit hingga keguguran. Suatu hari, guna sekedar mengurangi rasa stres tersebut, dia menonton televisi tanpa mengerti acara yang dia tonton. Tetapi di sana dia mendengar sebuah nama tentang Yesus Kristus. Pemandu acara tersebut berkata, bila Anda sedang mengalami masalah dan kebingungan, menangis dan putus asa, datanglah kepada Tuhan Yesus. Yesus adalah jawabanmu. Wanita tersebut mulai heran, kok dia tahu apa yang sedang saya hadapi? Lalu dia mulai berdoa. Setelah itu hatinya menjadi tenang dan penuh dengan sukacita. Perasaan yang stres tidak pernah lagi dia alami. Sejak itulah dia memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan suatu hari dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapakah itu Roh Kudus? Lalu Tuhan menjawabnya dengan membaca firman Tuhan yang tertulis di 1 Korintus 2 ayat 12 hingga ayat 16. Demikian bunyinya, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Saudara kekasih, dari situlah dia memahami bahwa Roh Kudus itulah guru yang agung dalam hidupnya, yang bila dia mempunyai pertanyaan, Roh itu menuntun untuk membaca Alkitab, dan Alkitab sebagai jawaban setiap pertanyaan pergumulannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Minggu Pentakosta adalah hari sukacita bagi orang Kristen di seluruh dunia ini. Pada saat ini kita tidak hanya mengenang atau memperingati turunnya Roh Kudus, tetapi juga adalah hari lahirnya gereja. Sebab pada peristiwa turunnya Roh Kudus, disitulah gereja berdiri pertama sekali. Roh Kudus yang bekerja di hati semua orang pada peristiwa Pentakosta, sehingga banyak orang yang mau bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat hidupnya. Persekutuan orang percaya saat itulah awal mula gereja di dunia ini. Peristiwa Pentakosta adalah buah sulung dari pelayanan Yesus di dunia ini. Saudara kekasih, jika demikian yang menjadi pertanyaan, apakah pekerjaan Roh Kudus dan apakah manfaatnya di dalam kehidupan kita? Itulah yang hendak kita pelajari dari Nats Khotbah ini. Pada zaman Yesaya,
Israel telah jatuh dalam gelimang dosa. Hidup mereka jauh dari Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, seperti korupsi merajalela, menindas, merampas hak dan milik kelompok orang lemah, membelokkan keadilan, menjual barang-barang palsu, menggunakan takaran palsu yang disebut dengan neraca serong, hingga menyembah Baal dan banyak lagi. Sesungguhnya Israel sudah diangkat menjadi anak yang dikasihi oleh Tuhan, diharapkan menjadi panutan dan penuntun bagi yang lain untuk mengenal Allah. Mereka ditolong dalam kesesakan, dilepaskan dari perbudakan, diangkat dan digendong sejak zaman dahulu kala. Ayat 9. Namun mereka memberontak dan mendukakan roh Tuhan. Ayat 10. Jika kita bandingkan dengan sabda Yesus di Matius pasal 12 ayat 31, inilah yang disebut dengan dosa yang tidak dapat diampuni. Bukan Allah yang tidak mau dan mampu mengampuni, tetapi manusia itu yang tidak menempatkan dirinya pada posisi yang tidak layak diampuni dosanya. Ibarat orang yang lapar, bukan karena makanan yang habis, tetapi dia yang tidak mau menikmati makanan yang tersaji. Itulah yang membuat Allah akhirnya menghukum mereka. Saudara-saudara yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kasih Tuhan disebut dengan kasih setia, dengan istilah hesed Yahweh. Kasih setia Tuhan itu tiada batasnya. Dengan keperkasaannya Israel dibawa kembali pulang ke tanah leluhurnya Yerusalem. Setibanya di Yerusalem mereka melihat kota yang dibanggakan itu sudah hancur berantakan. Mereka melihat tidak seperti yang diinginkannya. Akhirnya jatuh kepada keputusasaan, bersungut-sungut, berpaling dari Tuhan. Roh Tuhan bekerja mengingatkan mereka. Itulah yang mengubah hati Israel berbalik lagi kepada Tuhan. Di ayat 11b mereka berkata, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Itulah Allah yang bertindak, menyatakan kemahakuasaannya di hadapan umat pilihannya Israel tersebut. Pekerjaan Roh Kudus yang perlu kita rasakan dan akui, sehingga hidup kita selalu berpegang dan bersandar kepada perlindungan dan kuasa Roh Tuhan, yakni yang pertama, saudara kekasih, Roh Kudus meyakinkan hati kita bahwa sesungguhnya Tuhan tidak mau meninggalkan kita. Ini perlu diingat. Sekalipun kita berpaling daripadanya, Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan umat yang Dia kasihi. Sama seperti air dalam keran, jika dibuka air akan mengalir, tetapi jika ditutup tidak akan mengalir. Air tetap berada dalam keran jika tidak dibuka. Jadi saudara kekasih, kuncinya dari diri kita. Sebabnya Tuhan Yesus bersabda di Yohanes 14 ayat 8, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Turunnya Roh Kudus menjadi bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Imani hal tersebut. Tuhan tetap ada dan hadir untuk kita pribadi lepas pribadi. Yang kedua, Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Jika mau dituntun olehnya kembali kepada Allah, Roh Kudus selalu ingin berdiam dalam diri kita. Ia mengendalikan dengan suara hati, menuntun atas semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Bisa juga bekerja dengan orang-orang yang ada di sekitar kita
untuk menyadarkan kita atas dosa-dosa yang kita perbuat. Itulah yang terjadi atas Israel. Roh Kudus akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Namun ia tidak akan mau memaksa. Selalu keputusan ada di pihak manusia. Itu sebabnya hendaklah hati terbuka menerima sapaan Roh Kudus, agar kita insaf atas dosa yang kita lakukan. Kita hendaknya mau meminta pengampunan Allah atas dosa-dosa yang kita perbuat, sehingga suara hati kita, sunai desis kita, nurani kita tetap peka mengenal setiap bentuk pelanggaran. Dengan itu kita dapat mengalahkan segala dosa-dosa tersebut. Mari semakin gigih melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, sehingga hidup kita berkenan di hadapannya. Lalu Tuhan pun akan melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada kita. Yang ketiga, saudara kekasih, di ayat 14 disebutkan, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat namamu menjadi agung. Pernah Israel berpaling dari Tuhan, akibatnya mereka hidup menderita. Namun Roh Tuhan menyapa dan membawa mereka kembali ke tempat perhentian. Di saat Israel berpaling ke jalan Tuhan, hasilnya berdampak ganda, yakni hidup mereka aman dan nyaman. Kedua, jika mereka memuliakan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, hasilnya hidupnya akan membuahkan karya-karya besar oleh Roh Kudus, karya-karya spektakuler dalam kehidupannya. Itulah yang bisa kita baca dalam epistel tadi. Hidup mereka sejahtera, bersukacita, dan menjadi berkat terhadap orang lain. Di ayat 14 disebut, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Tuhan menjadi jaminan kehidupan mereka. Seperti dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Keamanan juga terjamin. Demikian juga hidup dalam sukacita dan kegembiraan. Hidup orang yang dikuasai, dikendalikan Roh Kudus akan mengalami damai, sejahtera, dan sukacita. Namun yang paling indah, saudara kekasih, di Roma 8 ayat 14 dan 17 disebut, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah, menjadi pewaris janji-janji Allah. Itulah yang luar biasa bahagianya dalam kehidupan kita. Dampak kedua, nama Allah sajalah yang dipermuliakan oleh kehidupan kita, sehingga tidak pernah ada terluang waktu melakukan aktivitas tanpa hidup penyerahan dan penyertaan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan atas berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami masih merasakan betapa Engkau Tuhan mengasihi kami, betapa Engkau Tuhan menyayangi kami. Tuhan jagai kami bagaikan biji mata. Tuhan cukupkan segala apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Itu bentuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah henti-henti dalam kehidupan kami. Kami bersukacita pada minggu ini merayakan peristiwa Pentakosta, di mana Roh-Mu Kau curahkan bagi setiap orang yang berkenan. Itu jugalah yang nyata dalam kehidupan kami saat ini, kehidupan gereja-Mu saat ini, di saat mengalami pandemi Corona saat ini, di saat kami merayakan Pentakosta di rumah kami masing-masing. Walaupun kami merayakan pesta Pentakosta, tidak mengurangi rasa sukacita kami, rasa bahagia kami, karena Roh Kudus-Mu adalah
Allah yang nyata, yang bekerja berdaulat dalam kehidupan kami. Tuntun kami Roh Kudus di setiap kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit dimanapun mereka ada, baik di rumah maupun di rumah sakit, terlebih karena dampak COVID-19. Tuhan, tunjukkan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus menjamah mereka, menyembuhkan mereka, menjadikan mereka menjadi pribadi yang pulih secara total, sehingga peristiwa pergumulan mereka atas kuasa Tuhan, mereka mengakui bahwa Tuhan Allah adalah kekal untuk selama-lamanya. Tuhan, juga kami mendoakan bangsa dan negara kami, biar Tuhan memimpin, menuntun seluruh para pemimpin kami, mulai dari pemimpin tertinggi hingga ke daerah-daerah, sehingga kehidupan bangsa dan negara kami cepat terluput dari pandemi COVID-19 ini. Juga Tuhan, kami mendoakan gerejamu di seluruh dunia, khususnya gerejamu HKBP. Pakai Tuhan kami untuk menjadi alatmu, mewartakan Injil kebenaranmu, kerajaanmu, hingga ke seluruh pelosok dunia ini, sehingga semua orang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Tuhan, banyak lagi pergumulan-pergumulan kami, cara pribadi, keluarga, itu semua kami serahkan. Biarlah Tuhan yang selalu campur tangan berkarya dalam kehidupan kami. Doa kami ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 461 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, agar kami setiap hari disucikan dan dibaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang-orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Mamang Inang, juga anak-anak kami, Sekolah Minggu Remaja Naposobulung yang kami kasihi, kami berdiri di sini atas nama seluruh jemaat dan para pelayan HKBP Serang Resort Serang dan juga tim multimedia HKBP Serang dan HKBP Maranatha Resort Serang mengucapkan selamat merayakan Pesta Pencurahan Roh Kudus Pentakosta pertama. Kiranya Roh Kudus yang selalu bekerja di hati kita masing-masing. Horas, Salam. Horas, Horas, Horas. Sagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse